Majapahit akhirnya tidak lagi mendorong dari bayangan. Mereka mengirim panggilan. Bukan undangan, bukan ancaman, sebuah titah. Dan ketika titah itu tiba, yang diuji bukan lagi kekuatan Wirasatya, melainkan keberaniannya berdiri di depan kerajaan. Hari itu, bukan desa yang menjadi panggung, tapi seluruh arah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan ketika dihadapkan pada keputusan besar yang tidak bisa dihindari. Episode ini bukan lagi tentang bertahan, ini tentang memilih. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar. Kalau kalian dipanggil langsung oleh kekuasaan, kalian datang atau menghilang. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai saja ceritanya. Mereka mencium asap sebelum melihat apinya. Bau kayu terbakar bercampur anyir jerami basah menyusup ke rongga dada seperti pertanda buruk yang datang tanpa suara. Sore itu, langit tidak berwarna jingga seperti biasanya, melainkan merah gelap yang menggantung berat di atas lembah barat, seolah senja sendiri enggan menyentuh tanah yang sedang dihukum. Wirasatya menghentikan langkahnya di punggung bukit berbatu. Napasnya tertahan bukan karena lelah, tetapi karena instingnya mengatakan bahwa yang ia lihat bukan sekadar kebakaran. Di bawah sana, desa kecil yang biasanya hanya terlihat sebagai kumpulan atap jerami dan asap dapur tipis, kini memuntahkan kobaran tinggi yang menjilat langit, membentuk siluet patah-patah di antara pohon kelapa yang berdiri seperti saksi tak berdaya. Sekar berdiri di sampingnya. Rambutnya tertiup angin panas yang naik dari lembah. Matanya menyipit menembus kabut asap. Jeritan terdengar samar, bukan teriakan perang yang penuh amarah dan aba-aba, melainkan jeritan palik. Suara orang-orang yang tidak tahu harus lari kemana ketika rumah mereka berubah menjadi obor raksasa. Suara itu membuat rahang Wira mengeras. Desa itu terlalu kecil untuk menjadi target militer. Terlalu sepi untuk menyimpan ancaman besar. Dan justru karena itulah semuanya terasa salah. Asapnya dijaga, bisik Sekar pelan. Suaranya nyaris hilang di telan angin. Wira tidak menjawab, tetapi matanya menangkap sesuatu yang lebih tajam daripada api. Di sela kobaran, beberapa pria bergerak dengan pola yang teratur. Mereka tidak berlarian seperti perampok yang rakus, tidak pula panik seperti penduduk. Gerakan mereka terukur, membagi posisi, menjaga jarak, sesekali menendang pintu rumah yang belum terbakar, lalu melemparkan obor ke dalamnya. Mereka tidak memakai seragam kerajaan, namun terlalu rapi untuk disebut gerombolan liar. Pedang mereka seragam panjangnya, langkah mereka seragam ritmenya. Bahkan cara mereka menoleh selalu dua arah sebelum bergerak, menunjukkan latihan bertahun-tahun. Ini bukan kebakaran, ini eksekusi perlahan, ini pesan. Wira merasakan sesuatu yang lebih dingin dari rasa takut menjalari punggungnya. Kesadaran bahwa ia sedang ditonton, bahkan dari jarak sejauh ini, bahwa siapapun yang merancang ini tahu kemungkinan ia akan lewat, tahu ia tidak akan tinggal diam jika melihat rakyat dibakar hidup-hidup. Sebuah panggung telah disiapkan, api hanyalah tirainya. Seorang ibu berlari keluar dari salah satu rumah yang setengah runtuh, menggendong anak kecil yang menangis tanpa suara, wajahnya hitam oleh jelaga. Ia terjatuh di tanah, merangkak menjauh, sementara dua pria bersenjata berdiri tidak jauh darinya. Tidak membantu, tidak pula membunuh, hanya memastikan ia lari ke arah yang sudah mereka tentukan.
Wira mengepalkan tangannya. Itu bukan kekacauan, itu penggiringan. Desa itu tidak sedang dihancurkan untuk dimusnahkan. Ia sedang dibentuk ulang melalui ketakutan. Sekar menoleh kepadanya, tatapannya tajam, namun penuh tanya. Tidak perlu kata-kata panjang di antara mereka. Keduanya mengerti bahwa turun berarti melangkah ke dalam jaring yang sengaja ditebarkan. Jika Wira masuk dan mengangkat pedang, maka siapapun yang menyaksikan dari balik bayangan akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bukti bahwa ia tidak netral. Bukti bahwa ia memilih berdiri di luar garis komando kerajaan. Namun jika ia tetap berdiri di bukit ini menjadi penonton yang rasional dan hati-hati, maka setiap jeritan di bawah sana akan menjadi bayangan yang tidak pernah pergi dari ingatannya. Pilihan itu bukan antara aman dan bahaya. Pilihan itu antara terjebak atau kehilangan diri sendiri. Angin berubah arah, membawa percikan kecil naik hingga hampir mencapai tempat mereka berdiri. Wira memejamkan mata sejenak, mendengarkan lebih dalam. Di sela suara kayu runtuh, ia menangkap bunyi logam beradu singkat. Bukan duel besar, melainkan sinyal. Seseorang memberi aba-aba. Api di sisi timur desa menyala lebih cepat daripada sisi lain, seolah memang sengaja dipercepat untuk memaksa warga bergerak ke barat. Dan di barat, dekat sungai kecil, ruang berbuka lebih luas, tempat yang cukup lapang untuk konfrontasi. Panggung kedua. Mereka ingin ia turun melalui jalur tertentu. Ingin ia masuk dari sisi utara, agar siluetnya terlihat jelas di antara asap. Sekar menghela napas pelan. Ini terlalu rapi untuk kebetulan, katanya. Kali ini lebih tegas. Wira membuka mata, dan untuk sesaat, kobaran api terpantul di pupilnya seperti dua bara yang hidup. Ya, jawabnya akhirnya. Suaranya rendah namun mantap. Dan justru karena itu, mereka yakin aku akan turun. Di bawah sana, seorang lelaki tua berusaha menyeret kendi air ke arah rumahnya yang terbakar. Namun seorang pria bersenjata menendangnya hingga jatuh. Bukan untuk membunuh, hanya untuk memastikan air itu tumpah ke tanah, sia-sia. Tindakan kecil itu mematahkan sisa keraguan yang mungkin masih ada. Wira menarik nafas panjang, bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk menahan gejolak yang mulai mendesak keluar. Ia tidak lahir sebagai pemberontak. Ia tidak berjalan membawa bendera perlawanan. Selama ini ia bergerak di tepi, membantu tanpa mengumumkan diri, menolong tanpa memihak secara terbuka. Tetapi api yang dijaga seperti ini bukan sekedar intimidasi, ini ujian arah. Ia bisa merasakan bahwa keputusan di punggung bukit ini akan bergema lebih jauh daripada lembah kecil tersebut. Sekar menyentuh lengannya sebentar, bukan untuk menahan, bukan pula mendorong, hanya memastikan ia sadar sepenuhnya. Jika kau turun, katanya pelan, kau tidak akan bisa kembali ke posisi semula. Wira menatap desa itu sekali lagi, melihat atap terakhir yang belum tersentuh api, melihat bayangan anak kecil yang bersembunyi di balik pagar bambu yang setengah roboh, melihat prajurit tanpa lambang berdiri seolah menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekedar kebakaran. Lalu ia melangkah maju satu langkah. Tanah berbatu di bawah kakinya terasa lebih curam dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaan, karena ia tahu setiap langkah kini adalah deklarasi tanpa kata. Ia tidak berlari, tidak tergesa. Justru ketenangan itulah yang paling berbahaya. Di balik kobaran, seseorang pasti memperhatikan siluetnya yang mulai turun dari bukit. Dan di kejauhan, di tempat yang tidak terlihat oleh mata biasa, mungkin ada sepasang mata lain. Mata yang tidak peduli pada desa kecil itu, melainkan kepada keputusan seorang pendekar yang terlalu lama berada di antara garis. Desa itu terlambat ditolong oleh mereka yang mengaku menjaga, tetapi belum sepenuhnya terlambat bagi seseorang yang belum memilih. Dan sore itu, di bawah langit merah yang seperti luka terbuka, pilihan tidak lagi datang sebagai bisikan halus, ia datang sebagai api. Wira turun tanpa bicara, dan justru dalam diam itulah keputusan itu terdengar paling keras.
Setiap langkahnya menuruni lereng berbatu, seperti mengetuk sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah garis yang selama ini dijaga agar tidak dilewati. Angin dari lembah membawa panas yang membuat kulit terasa kering, namun wajahnya tetap tenang. Seolah ia hanya berjalan menuju pasar sore yang ramai, bukan menuju desa yang setengah menjadi bara. Sekar mengikuti setengah langkah di belakang, tidak mencoba menyamai atau melampaui, karena ia tahu ritme Wira bukan ritme yang bisa dipaksa. Di kejauhan, beberapa pria bersenjata mulai menoleh. Siluet di punggung bukit tak lagi samar. Mereka tahu siapa yang turun. Mereka menunggu momen ini sejak api pertama dinyalakan. Dan ketika kaki Wira akhirnya menyentuh tanah datar di pinggir desa, seolah seluruh kobaran api mengambil napas bersamaan. Seorang pria melangkah maju menghadangnya sebelum ia sempat menyentuh rumah pertama yang terbakar. Posturnya tidak terlalu besar, tetapi bahunya tegap dan gerakannya rapi. Ia memegang pedang bukan seperti preman yang ingin menakut-nakuti, melainkan seperti prajurit yang tahu jarak dan sudut terbaik untuk membunuh. Wajahnya tenang, bahkan hampir sopan, namun matanya kosong dari empati. "Kau tidak diundang," katanya datar, seolah sedang menyampaikan aturan upacara, bukan menghalangi seseorang yang hendak menyelamatkan warga. Wira berhenti 2 langkah darinya. Jarak itu cukup untuk membaca napas lawan, cukup untuk menghitung kemungkinan serangan pertama. Asap melayang di antara mereka, seperti tirai tipis. "Aku tidak butuh undangan untuk memadamkan api," jawab Wira tenang. Suaranya tidak tinggi, namun cukup untuk menembus desis kayu terbakar di sekitar mereka. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. "Tugas kerajaan," ucapnya singkat. 2 kata yang sengaja diletakkan seperti batu besar di tengah percakapan. Sekar yang berdiri di sisi kiri sedikit menegang. Kata itu akhirnya disebut terang-terangan. Bukan lagi bayangan, bukan lagi dugaan. Kerajaan. Wira menatapnya tanpa berkedip. "Kerajaan membakar rumah rakyatnya?" tanyanya. Nadanya tetap rata, namun di baliknya ada sesuatu yang lebih tajam dari pedang manapun. Pria itu tidak tersinggung, justru seolah menunggu pertanyaan itu keluar. "Kerajaan membersihkan ancaman," jawabnya. Dan untuk sesaat, dunia terasa lebih dingin dari api yang menyala. Ancaman. Desa kecil di lembah barat dengan sawah yang bahkan tidak cukup luas untuk memberi makan 1 pasukan disebut ancaman. Kata itu bukan penjelasan, itu pembenaran. Percakapan itu berakhir bukan karena tidak ada yang ingin berkata-kata lagi, melainkan karena keduanya tahu kata selanjutnya hanya akan menjadi logam. Tanpa aba-aba panjang, pria itu bergerak. Tebasan pertama datang cepat, lurus ke arah bahu kanan Wira, bukan untuk membunuh seketika, tetapi untuk menguji refleks. Wira menggeser tubuh setengah langkah, bilah pedangnya terangkat dalam satu tarikan halus. Denting logam memecah udara, percikannya menyatu dengan bara yang berterbangan di sekitar mereka. Tidak ada teriakan komando, tidak ada aba-aba pasukan. Duel itu meledak begitu saja di tengah desa yang sudah setengah runtuh. Di belakang mereka, seorang anak kecil menangis mencari ibunya, namun suara itu tenggelam di antara benturan pedang. Sekar bergerak hampir bersamaan dengan tebasan kedua, meluncur ke sisi kiri untuk menghadang 2 pria lain yang mulai mendekat. Gerakannya cepat dan bersih, tidak boros tenaga, tidak berlebihan. Pria di depan Wira bukan lawan sembarangan. Setiap serangannya terukur, tidak emosional. Ia menyerang dengan pola yang mengingatkan pada latihan istana, kombinasi vertikal yang disambung putaran pergelangan untuk mengubah sudut, lalu tusukan pendek yang diarahkan ke titik lemah. Ia tidak mencoba mengalahkan Wira dengan amarah, melainkan dengan disiplin. Dan justru disitulah letak pesannya. Ini bukan sekedar upaya menghalangi, ini demonstrasi. Setiap gerakan seolah berkata, "Lihat, kami bukan bayangan liar, kami terlatih, kami sah." Wira merasakan tekanan itu bukan hanya di lengannya yang menahan tebasan, tetapi di ruang yang lebih dalam, ruang tempat reputasi dan posisi ditimbang. Satu serangan balasan darinya yang terlalu keras bisa dibaca sebagai pemberontakan. Satu langkah mundur yang terlalu jauh bisa dibaca sebagai ketakutan. Garis itu tipis, namun kini ia sudah berdiri di atasnya.
Api di belakang mereka mulai merambat ke rumah berikutnya. Seorang lelaki tua mencoba menerobos untuk mengambil sesuatu dari dalam rumahnya, namun seorang prajurit lain menahannya dengan gagang pedang. Wira melihat itu dari sudut matanya. Fokusnya terpecah sepersekian detik dan lawannya memanfaatkan celah itu dengan tebasan menyilang ke arah paha. Wira memutar tubuhnya, kain bajunya tersayat tipis namun kulitnya luput. Ia membalas bukan dengan kekuatan penuh, melainkan dengan dorongan pendek yang memaksa lawannya mundur 2 langkah. Tanah di bawah mereka licin oleh abu dan serpihan kayu. Setiap pijakan harus dihitung, setiap nafas harus dijaga. Di kejauhan, Sekar menjatuhkan satu pria dengan gerakan memutar yang membuat pedang lawan terlempar, lalu menyikut rahangnya hingga roboh tanpa suara. Ia tidak membunuh. Belum, mereka berdua masih menahan diri dan penahanan itu justru membuat situasi semakin tegang. "Kau sudah melangkahi garis," kata pria di depan Wira di sela-sela benturan. Suaranya tetap tenang meski nafasnya mulai berat. Wira tidak langsung menjawab. Ia memutar pedangnya, menangkis satu tebasan lagi, lalu berkata pelan, "Garis yang membiarkan rakyat terbakar bukan garis yang harus dijaga." Kalimat itu bukan teriakan perang, tetapi pernyataan posisi, dan begitu diucapkan, sesuatu berubah di udara. Beberapa pria lain yang semula hanya berjaga mulai bergerak mendekat. Lingkaran perlahan terbentuk, bukan untuk menyerang serentak, tetapi untuk menyaksikan. Mereka ingin mendengar, ingin melihat seberapa jauh Wira akan melangkah. Jika ia mundur sekarang, semuanya masih bisa disebut kesalahpahaman. Jika ia terus maju, maka cerita yang akan sampai ke istana bukan lagi tentang api, melainkan tentang seorang pendekar yang menolak perintah tak tertulis. Serangan berikutnya datang lebih keras. Pria itu mengubah ritme, mempercepat kombinasi, memaksa Wira bertahan. Denting pedang terdengar beruntun, cepat memecah sisa keheningan yang belum terbakar. Bara beterbangan setiap kali bilah mereka beradu, menciptakan ilusi hujan api di antara 2 sosok yang sama-sama tak mau jatuh. Wira merasakan getaran di pergelangan tangannya, namun wajahnya tetap tak terbaca. Ia tidak mencari kemenangan cepat. Ia mencari celah yang tepat, bukan hanya untuk mengalahkan lawan di depannya, tetapi untuk mematahkan pola yang lebih besar. Di sela-sela gerakan, ia menyadari sesuatu. Pria ini tidak benar-benar ingin membunuhnya. Ia ingin memaksanya, memaksa Wira menyerang lebih dulu dengan niat membunuh, agar garis itu terlewati sepenuhnya. Sekar yang kini berdiri di sisi lain dengan 2 lawan terkapar di tanah, melihat lingkaran yang mulai menyempit. "Wira!" serunya singkat, bukan sebagai peringatan panik, melainkan sebagai penanda bahwa waktu mereka tidak panjang. Api tidak peduli pada duel kehormatan. Rumah terakhir di sisi barat mulai tersentuh percikan kecil. Jika dibiarkan, seluruh desa akan rata sebelum matahari benar-benar tenggelam. Wira menangkis satu tebasan terakhir, lalu dengan gerakan tiba-tiba memutar pergelangan tangannya, mengunci pedang lawan sesaat, cukup untuk membuat bilah itu terlepas dari sudut idealnya. Ia tidak menusuk, tidak menghabisi, ia hanya mendorong keras hingga pria itu terhuyung mundur, jatuh berlutut di tanah berabu. Sunyi singkat tercipta. Lingkaran para prajurit membeku. Wira berdiri tegak, pedangnya masih terangkat, namun ujungnya tidak mengarah ke tenggorokan siapapun. "Cukup," katanya. Wajahnya rendah namun menggema di antara sisa rumah yang terbakar. "Padamkan api, atau aku yang akan memadamkannya dengan caraku." Itu bukan ancaman kosong, itu deklarasi. Dan dalam kalimat itu, garis yang tadi hanya diinjak kini benar-benar terlewati. Karena dengan berkata demikian, ia tidak lagi sekadar menolong, ia menantang kewenangan yang berdiri di balik kobaran. Pria yang berlutut di depannya mengangkat wajahnya perlahan, matanya tidak lagi kosong, melainkan menilai. Di kejauhan, salah satu rumah runtuh dengan suara keras, memuntahkan percikan ke udara seperti kembang api kematian. Dan di tengah asap yang semakin tebal, semua orang yang berdiri di sana tahu apapun yang terjadi setelah ini, Wira Satya tidak lagi berada di luar permainan. Garis itu telah dilangkahi.
Dari balik asap yang menggantung tebal seperti tirai dunia yang hampir runtuh, seorang pria melangkah maju dengan tenang, seolah kobaran api di sekelilingnya hanyalah latar upacara yang telah dirancang khusus untuknya. Ia tidak tergesa, tidak pula membawa amarah di wajahnya. Justru ketenangan itulah yang membuat udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Posturnya tegap, bahunya lurus, langkahnya mantap tanpa suara berlebihan. Berbeda dari para prajurit yang tadi bergerak serempak dan disiplin, sosok ini memiliki pusat gravitasi yang berbeda, lebih dalam, lebih terkendali, seperti batu besar di dasar sungai yang tidak goyah meski arus mengamuk. Wira merasakan perubahan itu bahkan sebelum pria itu benar-benar berdiri di hadapannya. Lingkaran para prajurit secara naluriah membuka ruang, memberi jarak hormat. Ini bukan lagi penjaga garis, ini algojo pilihan. Sekar yang berdiri beberapa langkah di belakang dengan napas masih memburu, langsung memahami bahwa babak baru telah dimulai. Api yang tadi hanya menjadi saksi, kini seolah menjadi penonton yang rakus. Berhenti sekarang, dan kau masih bisa dianggap netral. Kalimat itu meluncur tanpa emosi, seperti keputusan yang sudah ditulis bahkan sebelum Wira menuruni bukit. Wira berdiri di antara rumah terakhir yang belum sepenuhnya terbakar dan kobaran yang terus menjalar. Bahunya yang tadi tersayat kini mulai terasa hangat oleh darah yang merembes perlahan. Namun ia tidak mengalihkan pandangan. Netral. Kata itu kembali dilemparkan seperti tali penyelamat yang sebenarnya adalah jerat. Netral berarti membiarkan desa ini menjadi abu demi menjaga posisi. Netral berarti mengakui bahwa api yang dijaga adalah bagian dari tatanan yang tidak boleh disentuh. Netral tidak menyelamatkan siapapun, jawab Wira pelan. Tidak ada nada menantang, tidak ada retorika panjang, hanya fakta yang tak bisa dibantah oleh siapapun yang masih memiliki nurani. Pedang pria itu terhunus perlahan, tidak dengan gerakan teatrikal, melainkan dengan presisi yang membuat udara seperti terbelah rapi. Bilahnya lebih panjang, lebih ramping, dengan kilau dingin yang tidak memantulkan kobaran api, melainkan menelannya. Ia tidak langsung menyerang, ia mengukur, mengamati napas Wira, posisi kaki, sudut bahu yang terluka. Wira pun tidak gegabah, ia menyesuaikan pijakan di tanah yang licin oleh abu dan serpihan kayu. Asap masuk ke paru-parunya, membuat setiap tarikan napas terasa lebih berat, tetapi ia menahannya agar tidak terlihat. Di sekeliling mereka, suara kayu runtuh dan jeritan warga perlahan menjauh, seolah dunia menyempit hanya menjadi lingkaran kecil berisi dua pendekar dan api yang menari liar. Sekar ingin melangkah maju, tetapi dua prajurit yang masih berdiri menghalanginya. Bukan dengan serangan terbuka, melainkan dengan posisi yang cukup untuk membuatnya tertahan. Duel ini disengaja dan harus terjadi. Serangan pertama datang tanpa aba-aba panjang. Bukan tebasan liar, melainkan kombinasi vertikal yang diikuti putaran bawah, cepat dan bersih. Wira menangkis, tetapi getaran yang merambat di pergelangan tangannya berbeda dari lawan sebelumnya. Ini bukan sekedar kekuatan otot, ini teknik yang diasah bertahun-tahun. Denting logam terdengar lebih keras, seolah memecah sisa keheningan yang belum dilalap api. Lawan itu bergerak ringan, hampir tidak menginjak tanah terlalu lama. Setiap langkahnya menggeser posisi Wira sedikit demi sedikit ke arah sisi timur desa, ke tempat api dijaga paling ketat. Wira menyadari pola itu dalam hitungan detik. Ini bukan duel untuk mengalahkan, ini duel untuk mendorong, untuk memaksa posisi, untuk memastikan bahwa jika Wira menyerang penuh, ia melakukannya di tempat yang terlihat jelas oleh mata-mata yang mungkin bersembunyi di balik asap. Tebasan berikutnya menyasar bahu yang sudah terluka, cepat, presisi, tanpa ampun.
Wira sempat menggeser tubuh, tetapi ujung bilah itu tetap menyentuh kulitnya, membuka luka lebih dalam. Darah kali ini benar-benar jatuh ke tanah, menetes di atas abu panas dan langsung menguap tipis. Rasa perih menjalar, namun yang lebih berbahaya adalah pesan di baliknya. Lawan ini tidak bermain-main. Sekar berteriak mencoba menerobos, tetapi salah satu prajurit menahannya dengan tebasan yang memaksanya bertahan. Wira merasakan dunia bergetar sejenak, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa setiap tetes darahnya kini menjadi saksi pilihan yang tak bisa ditarik kembali. Serang penuh, bisik pria itu di sela benturan pedang, cukup dekat hingga napas mereka hampir bersentuhan. Serang penuh, buktikan kau melawan kerajaan. Itu inti dari semua ini, bukan kemenangan, bukan kematian, pengakuan. Wira mundur setengah langkah bukan karena terdesak, tetapi untuk mengubah sudut. Asap makin tebal, membuat pandangan sedikit kabur. Paru-parunya terasa panas, namun di tengah tekanan itu, pikirannya justru menjadi lebih jernih. Ia melihat tiang kayu besar di sisi timur, setengah terbakar namun masih berdiri menopang atap yang api di atasnya belum sepenuhnya menjalar. Jika tiang itu runtuh dengan arah yang tepat, ia bisa memutus jalur api menuju rumah-rumah di barat. Resiko besar, jika salah hitung, api justru akan meloncat lebih jauh. Dan duel ini tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir panjang. Lawannya kembali menyerang, kali ini dengan kombinasi lebih brutal. Tusukan lurus ke tenggorokan, disambung putaran cepat ke arah paha. Wira memutar tubuh rendah, merasakan angin bilah melewati rambutnya, lalu membalas dengan gerakan yang tidak sekuat sebelumnya, namun lebih cerdas. Ia memancing. Ia sengaja membuka celah kecil di sisi kiri, cukup untuk membuat lawan percaya bahwa ia mulai goyah. Pendekar elit itu tidak ragu. Ia menyerang dengan tebasan lebar yang membutuhkan ruang lebih luas. Itulah yang ditunggu Wira. Dalam sepersekian detik, ia melangkah masuk ke dalam jangkauan serangan, mengunci pergelangan lawan dengan siku, memutar tubuhnya rendah, lalu mendorong keras ke arah tiang setengah terbakar itu. Gerakan itu bukan sekedar teknik bela diri. Itu perhitungan ruang dan waktu. Lawannya terhuyung, kakinya kehilangan pijakan di atas abu licin, dan tubuhnya menghantam tiang dengan benturan keras. Wira tidak memberi jeda. Ia menendang pangkal tiang tepat di titik yang paling rapuh. Retakan terdengar, lalu suara kayu patah yang memekakkan. Atap di atasnya runtuh ke arah timur, menutup jalur api yang hendak merambat lebih jauh ke barat. Kobaran terpecah, arah angin berubah, sebagian desa terselamatkan. Namun keberhasilan itu datang dengan harga. Pendekar elit itu bangkit dari reruntuhan dengan mata yang kini tidak lagi sedingin tadi. Ada kilatan marah di sana, bukan karena kalah, tetapi karena rencana yang terganggu. Ia menyerang lagi, kali ini tanpa ritme elegan sebelumnya. Serangannya lebih keras, lebih cepat, lebih personal. Pedang mereka beradu berkali-kali dalam tempo yang hampir tak terlihat, menciptakan rentetan denting seperti hujan logam. Sekar berhasil menjatuhkan lawannya dan kini berdiri waspada, namun tidak ikut campur. Ia tahu ini bukan duel yang bisa disela tanpa memperburuk keadaan. Wira merasakan lengannya mulai berat, luka di bahunya berdenyut setiap kali ia mengangkat pedang. Namun ia tidak lagi bertahan. Ia masuk ke inti duel, menyamakan tempo, membalas setiap serangan dengan presisi yang tidak kalah tajam. Satu benturan keras terjadi ketika keduanya menyerang bersamaan. Getarannya begitu kuat hingga terasa sampai ke dada. Terdengar suara retakan yang berbeda dari kayu terbakar, retakan logam. Bilah pedang lawan pecah di tengah, ujungnya terlempar beberapa langkah dan jatuh di atas abu panas. Sunyi jatuh sekejap, seperti dunia menahan nafas. Wira berdiri dengan pedangnya masih utuh. Ujungnya berhenti tepat di dada pria itu, cukup dekat untuk merasakan detak jantung di balik kain tipis yang mulai hangus. Jarak nafas. Hanya satu dorongan kecil, dan semuanya selesai. Lingkaran prajurit membeku, api di sekitar mereka berderak pelan, seolah menunggu keputusan berikutnya.
Kau memilih, kata pendekar itu pelan. Napasnya berat namun tatapannya tetap tegak. Bukan permohonan, bukan ancaman, pernyataan. Wira menatapnya beberapa detik yang terasa panjang seperti musim kemarau. Ia bisa mengakhiri ini. Dengan satu tusukan, ia tidak hanya menjatuhkan seorang pendekar elit, tetapi juga mengirim pesan yang tak bisa ditarik kembali ke pusat kekuasaan. Namun ia juga tahu bahwa kematian di titik ini akan menjadi alasan yang mereka butuhkan. Perlahan, hampir tak terlihat, ia menurunkan pedangnya. Ujung bilah itu tidak lagi menyentuh dada lawan. "Aku memilih rakyat," katanya pelan. Kalimat itu lebih tajam daripada pedang manapun, karena dengan tidak membunuh, ia menolak permainan yang dipaksakan padanya. Ia melawan tanpa menjadi pemberontak yang mereka inginkan. Api masih menyala di beberapa sudut, tetapi jalur terburuk telah terputus. Pendekar elit itu berdiri diam beberapa saat, lalu mundur satu langkah, memberi jarak. Tidak ada penghormatan formal, tidak ada senyum. Hanya pengakuan sunyi bahwa duel itu telah memberi jawaban yang mereka cari. Jawaban yang mungkin akan sampai ke istana lebih cepat daripada kabar kebakaran itu sendiri. Dan di tengah abu yang masih mengepul, semua orang yang menyaksikan tahu bahwa pertarungan barusan bukan sekadar benturan pedang. Itu adalah deklarasi arah. Api akhirnya tidak lagi mengaum seperti binatang buas yang dilepas dari kandang, melainkan mendesis pelan, seperti bara yang masih menyimpan dendam di bawah abu. Sebagian rumah telah menjadi rangka hitam yang patah, sebagian lain berdiri setengah hangus dengan atap berlubang dan dinding retak, namun jalur kobaran yang paling mematikan telah terputus oleh runtuhnya tiang timur. Asap tipis naik perlahan ke langit yang kini berwarna kelabu kusam, seolah senja pun lelah menyaksikan permainan yang terlalu rapi untuk disebut musibah. Penduduk desa bergerak pelan di antara puing, sebagian menangis tertahan, sebagian lain hanya duduk diam memeluk lutut, belum sepenuhnya memahami bahwa mereka masih hidup. Wira berdiri di tengah sisa panas itu dengan bahu berdarah yang kini mulai mengering di tepi kain bajunya. Napasnya berat namun teratur. Pedangnya masih di tangan, namun ujungnya telah menyentuh tanah, bukan lagi dada lawan. Pendekar elit yang tadi berhadapan dengannya berdiri beberapa langkah jauhnya, tanpa senjata utuh, tanpa kata-kata, hanya dengan tatapan yang kini tak lagi menantang, melainkan mencatat. Sekar bergerak mendekat, langkahnya hati-hati melewati kayu yang masih berasap. Ia tidak langsung menyentuh luka Wira, tetapi berdiri di sisinya, memastikan ia tetap tegak. Belum selesai, bisiknya pelan, bukan sebagai peringatan kosong, melainkan sebagai pembacaan situasi yang tajam. Wira mengangguk tipis. Ia merasakan perubahan lain di udara, bukan lagi panas api, melainkan getaran tanah yang datang berirama. Derap, teratur. Jauh di utara, suara itu mula-mula terdengar samar seperti guntur yang tertahan, namun semakin lama semakin jelas. Kuda dalam jumlah tidak sedikit. Bukan lari liar, melainkan formasi. Asap yang menggantung di atas desa terbelah oleh siluet tombak dan bendera kecil yang mulai tampak di punggung bukit utara. Pasukan resmi, datang dengan keteraturan yang kontras dengan kekacauan yang tersisa di bawah mereka. Penduduk desa yang masih berdiri spontan menoleh ke arah suara itu. Harapan dan ketakutan bercampur di mata mereka. Pasukan kerajaan berarti perlindungan atau hukuman, tergantung pada cerita yang dibawa. Beberapa prajurit tanpa lambang yang tadi berjaga saling bertukar pandang singkat, lalu mundur perlahan, tidak melarikan diri, melainkan menyisih ke tepi seperti bayangan yang tugasnya telah selesai. Pendekar elit itu pun melangkah mundur 2 langkah, memberi ruang kosong di tengah desa yang hangus, seolah panggung baru tengah disiapkan. Wira tidak bergerak. Ia berdiri di antara warga dan arah datangnya pasukan, bukan sebagai penantang terbuka, tetapi sebagai fakta yang tak bisa dihapus dari tempat itu. Asap menipis sedikit demi sedikit, memperjelas pemandangan. Rumah yang selamat separuh, tubuh-tubuh yang gemetar, dan seorang pendekar berdarah yang memilih tidak membunuh. Deretan kuda berhenti di batas desa.
Tepat sebelum tanah berubah menjadi abu lembek, seorang perwira turun dari kudanya dengan gerakan terlatih, sepatu kulitnya menyentuh tanah yang masih hangat tanpa ragu. Baju perangnya bersih, tidak tersentuh jelaga, lambang kerajaan terpahat jelas di dada. Ia menatap sekeliling dengan mata yang terbiasa membaca medan, bukan untuk memahami penderitaan, melainkan untuk mengukur kendali. Di belakangnya, barisan prajurit tetap di atas kuda, tegak dan diam, membentuk latar yang menegaskan otoritas. Kontras itu terasa menyakitkan, desa yang hangus dan pasukan yang utuh. Siapa yang memberi izin bertindak? Suara perwira itu keras, memotong sisa desis api yang masih terdengar. Ia tidak berteriak panik, ia menuntut jawaban seperti seseorang yang merasa wilayah ini miliknya. Wira mengangkat wajahnya perlahan. Luka di bahunya kembali terasa perih saat ia menegakkan tubuh sepenuhnya. Namun ia tidak menunjukkan goyah sedikitpun. Api tidak menunggu izin. Jawabnya tenang. Tidak ada nada menantang, tidak ada pembelaan panjang. Hanya kalimat sederhana yang menempatkan kenyataan di atas protokol. Beberapa prajurit di belakang perwira itu saling berpandangan sekilas. Pendekar elit yang tadi berduel tetap diam, berdiri di sisi kanan seolah tidak lagi menjadi pusat perhatian. Perwira itu melangkah beberapa langkah mendekat, sepatu kulitnya meninggalkan jejak jelas di atas abu tipis. Ia melihat desa yang tersisa, atap yang runtuh menutup jalur api, warga yang kini mulai mengumpulkan ember dan kain basah. Ia melihat hasilnya. Ia tahu jika kobaran tadi tidak dipotong, tidak akan ada yang tersisa untuk dilaporkan. Namun wajahnya tidak berubah menjadi lunak. Nama, katanya singkat. Bukan pertanyaan ramah, permintaan identitas. Wira tidak menunduk. Wira Satya. Nama itu meluncur tanpa tambahan gelar, tanpa pengakuan lain. Hening jatuh beberapa detik yang terasa panjang. Asap yang tersisa berputar pelan di antara mereka seolah menunggu reaksi. Perwira itu menyipit mata tipis, bukan karena tidak mengenal nama itu, melainkan karena memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Di belakangnya, salah satu prajurit tampak sedikit bergeser, seperti mengenali gema yang lebih jauh dari sekedar desa kecil ini. Pendekar elit yang pedangnya pecah tadi memalingkan wajah sejenak, tidak menyangkal, tidak pula membenarkan. Cukup menjadi saksi. Perwira itu akhirnya merogoh bagian dalam jubahnya dan mengeluarkan sebuah gulungan kecil yang terikat benang merah tua. Gerakannya tidak tergesa, namun juga tidak dibuat dramatis. Ia memegangnya sejenak, seolah menimbang waktu terbaik untuk menyerahkannya. Panggilan resmi dari Majapahit. Katanya, suaranya kini tidak lagi sekedar komando lapangan, melainkan pembawa titah. Kata-kata itu jatuh lebih berat daripada abu yang masih beterbangan. Bukan penangkapan, bukan tuduhan terbuka, panggilan. Namun semua orang yang berdiri di sana tahu bahwa panggilan dari pusat kekuasaan bukan undangan minum teh sore. Itu adalah garis baru yang ditarik, lebih jelas daripada sebelumnya. Sekar melangkah setengah langkah ke depan. Tatapannya tajam membaca situasi lebih cepat daripada kebanyakan orang. Ia menerima gulungan itu sebelum Wira sempat mengulurkan tangan, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai naluri melindungi. Benang merah itu ia buka perlahan, dan suara kertas yang terurai terdengar jelas di tengah keheningan. Tulisan di dalamnya tidak panjang, bahasa resmi, ringkas, tanpa emosi. Permintaan hadir di istana dalam waktu yang ditentukan. Dan kalimat terakhir seperti bayangan yang tak bisa diabaikan. Penolakan akan dianggap sikap. Sekar tidak langsung membaca keras-keras. Matanya berhenti pada baris terakhir lebih lama dari yang lain. Ia tahu maknanya. Datang berarti masuk ke jantung permainan. Menolak berarti memilih sisi yang tak lagi samar. Wira menatap wajah Sekar, membaca perubahan halus di sana. Ia tidak perlu mendengar isi lengkapnya untuk mengerti arah angin. Pasukan di belakang perwira tetap diam, namun posisi mereka jelas. Jika ini bukan panggilan yang dipenuhi, maka langkah berikutnya tidak akan lagi sehalus gulungan kertas. Penduduk desa memandang dengan campuran syukur dan ketakutan. Mereka tahu siapa yang berdiri di antara mereka dan kobaran tadi.
Mereka juga tahu bahwa tangan yang menyelamatkan mereka kini sedang ditarik menuju pusat yang jauh lebih berbahaya. Pendekar elit itu akhirnya berbicara pelan, cukup untuk didengar Wira. Titah selalu datang setelah api menyala. Tidak ada nada mengejek, hanya fakta yang diakui bersama. Perwira itu menggulung kembali sisa benang yang terlepas dan menyimpan sikap formalnya seperti baju perang yang tak pernah kusut. Majapahit menghargai keberanian, katanya. Kalimat yang terdengar seperti pujian namun berlapis makna. Dan menilai arah. Ia tidak menambahkan ancaman. Tidak perlu. Derap kuda yang tadi membawa mereka ke sini masih bisa membawa mereka kembali dengan tujuan berbeda. Wira menerima gulungan itu dari tangan Sekar akhirnya, merasakan beratnya yang tidak sebanding dengan ukurannya. Desa di belakangnya masih berasap tipis, namun nyala terbesar telah padam. Api yang satu telah diputus, namun api lain yang tidak terlihat baru saja dinyalakan. Langit semakin gelap ketika pasukan itu perlahan berbalik, tidak tergesa, meninggalkan desa dalam keheningan yang ganjil. Mereka datang terlambat untuk mencegah kobaran, namun tepat waktu untuk memastikan keputusan tercatat. Penduduk mulai mendekat ke arah Wira. Sebagian ingin berterima kasih, sebagian hanya ingin memastikan ia nyata. Namun jarak tak kasat mata telah tercipta. Kini, ia bukan hanya pendekar yang lewat, ia adalah nama yang disebut di bawah lambang kerajaan. Sekar berdiri di sisinya, menatap jejak kuda yang perlahan menjauh di jalan tanah. Terlambat, gumamnya pelan. Wira tidak menjawab. Ia tahu yang terlambat bukan hanya pasukan itu. Yang terlambat adalah kemungkinan untuk tetap berada di luar pusaran. Di antara abu yang mulai mendingin dan rumah-rumah yang setengah runtuh, titah itu terasa seperti bara kecil yang diselipkan di saku. Tidak terlihat, namun cukup untuk membakar dari dalam. Desa itu mungkin terselamatkan sebagian, tetapi ketenangan tidak kembali bersama padamnya api. Kini arah telah berubah. Panggilan itu bukan akhir dari kejadian sore ini, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan ketika malam benar-benar turun, membawa angin lebih dingin dari sebelumnya, semua orang yang menyaksikan tahu satu hal. Yang paling berbahaya bukanlah api yang membakar kayu, melainkan titah yang datang ketika kayu telah menjadi arang. Malam turun perlahan seperti tirai berat yang sengaja dijatuhkan untuk menutup jejak siang yang terlalu terang. Desa yang tadi dipenuhi jeritan kini hanya menyisakan suara kayu yang sesekali patah pelan dan desah angin yang membawa sisa asap ke arah sungai. Bara kecil masih menyala di beberapa sudut, merah redup seperti mata yang belum sepenuhnya terpejam. Wira duduk di atas balok kayu yang hangus, bahunya dibalut kain seadanya oleh seorang perempuan tua yang tangannya gemetar namun tetap telaten. Ia tidak banyak bicara sejak pasukan kerajaan pergi. Gulungan kecil itu berada di tangannya, belum dibuka lagi sejak Sekar membacanya sekilas. Seolah kertas itu memiliki suhu sendiri, terasa lebih hangat dari seharusnya. Di sekeliling mereka, warga desa mulai mengumpulkan sisa barang yang bisa diselamatkan. Tidak ada sorak syukur, tidak ada pesta kecil karena selamat, hanya kesunyian yang berat, karena mereka tahu penyelamatan hari ini mungkin membawa badai esok hari. Sekar berdiri tidak jauh dari Wira, memandang desa dengan mata yang tidak hanya melihat puing, tetapi membaca pola. Ia selalu lebih cepat menyusun potongan yang tersebar, lebih peka terhadap arah angin yang tidak terdengar. Api tadi bukan sekadar alat untuk membakar kayu, itu alat untuk membakar pilihan. Dan panggilan resmi yang datang di tengah asap bukan kebetulan yang terlambat, melainkan bagian dari rangkaian yang telah disusun rapi. Ia menoleh pada Wira yang masih diam, dan untuk pertama kalinya sejak mereka turun dari bukit, ada bayangan lain di wajahnya. Bukan ragu, bukan takut, tetapi kesadaran bahwa permainan ini telah naik tingkat. "Kau tahu ini tidak berhenti di sini?" katanya pelan, mendekat tanpa suara berlebihan. Wira mengangkat wajahnya sedikit, menatapnya tanpa menjawab. Ia tahu, tetapi mengetahui dan mengakui adalah dua hal berbeda.
Sekar mengambil gulungan itu dari tangan Wira sekali lagi, membuka ikatannya perlahan seolah memastikan tidak ada makna tersembunyi yang terlewat. Bahasa yang dipakai resmi, sopan, bahkan terdengar menghormati. Majapahit mengundang Wira Satya untuk hadir dan berdialog di istana dalam waktu yang telah ditentukan. Tidak ada tuduhan, tidak ada ancaman terbuka, namun kalimat terakhir berdiri seperti tebing curam. Penolakan akan dianggap sikap. Sekar membaca baris itu dalam hati berulang kali, bukan karena sulit dipahami, melainkan karena terlalu jelas. Ia menatap Wira. Ini bukan panggilan untuk menghukum, katanya pelan. Ini panggilan untuk menempatkan. Wira mengernyit tipis. Menempatkan? Ulangnya. Sekar mengangguk. Kerajaan tidak suka ruang kosong. Kau terlalu lama berdiri di antaranya. Angin malam meniup sisa asap menjauh, memperlihatkan lebih jelas wajah-wajah warga yang kini mulai menata ulang hidup mereka dari abu. Seorang anak kecil yang tadi menangis kini tertidur di pangkuan ibunya, wajahnya masih kotor jelaga. Seorang lelaki tua duduk memandangi rangka rumahnya yang tinggal setengah, tetapi matanya tidak lagi kosong, ada secercah harapan karena sebagian desa terselamatkan. Sekar memandang semua itu dan tahu keputusan Wira bukan lagi miliknya sendiri. Jika ia menolak panggilan itu, desa ini mungkin menjadi contoh pertama, bukan terakhir. Jika ia datang, ia mungkin bisa menggeser sesuatu dari dalam. Kita tidak bisa terus seperti ini, lanjut Sekar. Suaranya kali ini lebih berat. Menolong di tepi, memadamkan api kecil, lalu pergi sebelum pusatnya berubah. Wira menunduk, mengusap darah kering di bahunya dengan ujung kain. Luka itu berdenyut pelan, mengingatkannya bahwa hari ini bukan hanya tentang api, tetapi tentang batas yang telah dilangkahi. Dan jika aku datang? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan kemungkinan tak terhitung. Sekar tidak langsung menjawab. Ia duduk di seberangnya. Jarak mereka hanya beberapa langkah, namun percakapan ini terasa lebih jauh dari duel manapun. Jika kau datang, katanya pelan, kau masuk ke jantung kekuasaan. Kau tidak lagi hanya bayangan di pinggir jalan. Mereka akan melihatmu, mengukurmu, menawarmu sesuatu, atau menjebakmu. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi jika kau tidak datang, mereka akan berhenti mengukur. Mereka akan mulai menyingkirkan. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada menakut-nakuti. Itu perhitungan dingin. Sekar selalu lebih dahulu melihat arah sebelum badai benar-benar tiba. Ia memahami bahwa kerajaan bukan sekedar kekuatan kasar. Ia adalah jaringan, persepsi, simbol. Wira telah menjadi simbol hari ini. Pendekar yang memilih rakyat di tengah api. Simbol seperti itu tidak bisa dibiarkan berdiri bebas terlalu lama, entah dirangkul atau dipatahkan. Aku tidak takut pada istana. Wira berkata pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Sekar. Sekar tersenyum tipis, bukan meremehkan, tetapi memahami. Aku tahu kau tidak takut. Itu justru yang membuatku khawatir. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Jauh di utara, mungkin pasukan kerajaan telah mencapai jalan besar, membawa laporan mereka dengan versi masing-masing. Pendekar elit yang pedangnya pecah tadi pasti juga akan berbicara. Setiap kata yang diucapkan malam ini akan membentuk wajah Wira di mata istana. Sekar memandang gulungan di tangannya sekali lagi, lalu menggulungnya rapi dan menyerahkannya kembali. Mereka ingin melihat arahmu, bukan hanya kekuatanmu. Wira menerima gulungan itu, merasakan berat yang kini terasa lebih nyata. Ia memandang desa sekali lagi, atap yang runtuh, dinding yang retak, warga yang bertahan. Aku tidak ingin menjadi alat, katanya lirih. Sekar mengangguk pelan, maka jangan datang sebagai alat. Kalimat itu menggantung di antara mereka, seperti jembatan tipis yang harus dilalui hati-hati. Sekar tidak mendorongnya untuk menerima atau menolak. Ia hanya memastikan bahwa jika Wira melangkah, ia melangkah dengan kesadaran penuh. Aku ingin kau hidup, tambahnya tiba-tiba, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Bukan perhitungan strategi kali ini, melainkan kejujuran yang jarang ia tunjukkan.
Hidup bukan hanya hari ini, hidup untuk hari-hari setelah keputusan ini. Wira menatapnya lebih lama dari biasanya. Di balik ketegasan Sekar, ada beban yang ia pikul sendirian. Beban melihat lebih dulu, memahami lebih dalam, dan tetap berdiri di sampingnya tanpa jaminan. Angin malam semakin dingin. Beberapa warga mulai menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh. Ironi yang pahit setelah kobaran besar tadi. Wira berdiri perlahan, menahan rasa nyeri di bahunya. Ia memandang ke arah selatan, tempat istana berdiri jauh di balik hutan dan sungai. Jalannya panjang, tetapi keputusan harus diambil sebelum fajar. Sekar ikut berdiri sejajar dengannya, tidak di depan, tidak di belakang. "Jika kau masuk," katanya pelan, "masuklah dengan tujuan, jangan hanya untuk menjawab panggilan, masuk untuk mengubah arah." Wira menarik napas panjang, udara malam terasa lebih bersih setelah asap mulai menghilang. Di dalam dirinya, dua arus bertemu, kebebasan yang selama ini ia jaga dan tanggung jawab yang semakin tak bisa dihindari. Ia tahu Sekar telah memahami lebih dulu bahwa permainan ini tak lagi bisa dimainkan dari luar lingkaran. Api di desa ini hanyalah percobaan kecil, pusatnya berada di istana. Dan jika ia ingin mencegah kobaran berikutnya, mungkin ia harus berjalan menuju sumbernya. Malam itu, di tengah desa yang masih berasap tipis dan warga yang mencoba menyusun kembali hidup mereka, keputusan tidak diumumkan dengan teriakan atau sumpah. Ia tumbuh perlahan, seperti bara yang dipelihara hati-hati. Sekar telah melihatnya lebih dulu, bahwa panggilan ini bukan sekadar undangan, ini adalah gerbang. Dan di hadapan gerbang itu, Wira Satya tak lagi hanya diuji kekuatannya, melainkan arah langkahnya. Malam semakin dalam ketika mereka meninggalkan desa itu, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tinggal lebih lama hanya akan menambah mata yang memperhatikan. Bara-bara kecil masih menyala di antara puing, seperti ingatan yang belum sepenuhnya padam. Dan suara warga yang berbisik pelan tertinggal di belakang mereka bersama bau kayu hangus yang melekat di pakaian. Wira dan Sekar berjalan menyusuri tepian sungai yang membelah lembah, memilih jalur air karena jejak di tanah kering terlalu mudah dibaca. Bulan belum sepenuhnya tinggi, cahayanya pucat dan tipis, memantul di permukaan air yang mengalir tenang seolah tidak terjadi apa-apa di daratan. Kontras itu terasa ganjil. Alam tetap bergerak tanpa beban, sementara keputusan manusia menggantung seperti batu di dada. Wira membawa gulungan titah itu di balik lipatan bajunya, dekat dengan dada, seakan ia perlu merasakan beratnya untuk memastikan bahwa ini nyata. Setiap langkahnya, kini bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi pergeseran arah hidup yang tak bisa ditarik kembali. Mereka berhenti di sebuah lekukan sungai yang dikelilingi batu-batu besar dan rumpun bambu liar. Tempat itu cukup tersembunyi untuk beristirahat tanpa terlihat dari jalur utama, namun cukup terbuka untuk mendengar jika ada yang mendekat. Sekar menyalakan api kecil sekadar untuk mengeringkan kain pembalut di bahu Wira, bukan untuk menghangatkan diri. Cahaya kecil itu memantulkan bayangan panjang di wajah mereka, membuat garis-garis tegas tampak lebih dalam. Wira duduk di atas batu datar, menatap air yang mengalir tanpa henti. "Kau ingin aku datang?" tanyanya pelan, memecah keheningan yang sejak tadi terasa seperti dinding tak terlihat di antara mereka. Sekar tidak langsung menjawab. Ia menatap api kecil itu, memperhatikan bagaimana nyalanya bergerak mengikuti arah angin. "Aku ingin kau hidup," katanya akhirnya, suaranya rendah namun mantap. Bukan jawaban yang memuaskan rasa ingin tahu, tetapi jawaban yang paling jujur. Wira tersenyum tipis, bukan karena terhibur, melainkan karena memahami lapisan di balik kalimat itu. Hidup, dalam arti yang Sekar maksud, bukan sekadar bernafas atau selamat dari duel. Hidup berarti memiliki ruang untuk memilih, bukan terus-menerus dipaksa bereaksi terhadap permainan orang lain. Jika aku menolak, mereka akan datang lagi. Dan mungkin bukan hanya satu desa. Sekar mengangguk pelan. Ia tahu, itulah simpul yang paling sulit dilepaskan. Api di lembah barat adalah pesan. Jika pesan itu tidak dibalas dengan kehadiran, maka pesan berikutnya bisa datang dalam bentuk yang lebih kejam. "Kerajaan tidak bergerak tanpa tujuan," ujar Sekar. "Mereka sudah melihatmu, mereka sudah menilai.
Sekarang mereka ingin memastikan kau akan berdiri di mana. Angin malam berdesir melalui daun bambu, menghasilkan suara seperti bisikan panjang yang tak bisa dipahami. Wira menunduk, membuka gulungan itu sekali lagi di bawah cahaya api kecil. Tulisan di atasnya tetap sama, rapi, resmi, tanpa celah. Tidak ada kata yang bisa diperdebatkan, hanya undangan yang tak memberi ruang untuk mengabaikan. Ia membayangkan istana Majapahit berdiri megah dengan tembok tinggi dan halaman luas, pusat dari segala keputusan yang mengguncangkan desa-desa kecil seperti yang baru saja mereka tinggalkan. Ia membayangkan wajah-wajah para pejabat, para panglima, dan di antara mereka sosok Patih Gajah Mada, nama yang telah lama menjadi bayangan besar di atas tanah Jawa. Panggilan ini bukan kebetulan kecil. Ini gerbang menuju inti pusaran. Sekar duduk berhadapan dengannya. Lututnya terlipat rapi, sikapnya tenang, namun pikirannya jelas bergerak cepat. "Jika kau masuk," katanya perlahan, "kau tidak lagi bisa bergerak sesuka hati. Setiap langkahmu akan diperhatikan, setiap kata akan ditimbang." Ia berhenti sejenak, memastikan Wira mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan kesadaran penuh. Tapi dari dalam, kau bisa melihat apa yang tidak terlihat dari luar. Wira mengangkat pandangannya. Di matanya ada campuran antara keraguan dan tekad yang belum sepenuhnya terbentuk. Ia terbiasa bergerak bebas, membantu tanpa label, melawan tanpa bendera. Masuk ke istana berarti menerima batas-batas baru. Namun tetap di luar berarti membiarkan batas itu ditentukan orang lain. Api kecil di antara mereka mulai meredup dan Sekar menambahkan sepotong kayu tipis agar nyalanya tetap hidup. Ini bukan lagi tentang desa tadi, ini tentang arah sejarah. Kata itu terdengar besar, hampir berlebihan, tetapi malam itu tidak ada yang terasa kecil. Wira memandang air sungai yang terus mengalir, membayangkan dirinya sebagai bagian dari arus itu. Apakah ia akan tetap menjadi batu di tepi yang menahan sebagian aliran, atau justru masuk ke tengah dan mengubah arah dari dalam? Ia tidak ingin menjadi simbol yang dipakai, katanya pelan. Sekar tersenyum tipis. Maka jangan biarkan mereka mendefinisikanmu. Datanglah dengan syaratmu sendiri. Keheningan kembali turun, namun kali ini tidak menekan. Ia lebih menyerupai ruang kosong yang siap diisi keputusan. Wira berdiri perlahan, bahunya masih nyeri, tetapi rasa sakit itu justru mengingatkannya bahwa ia masih hidup, masih memiliki hak untuk memilih. Ia melangkah mendekati sungai, mencelupkan tangannya ke dalam air dingin. Sensasi itu menyentaknya kembali ke kenyataan. Air tidak bertanya kemana ia mengalir, ia hanya mengikuti kemiringan tanah. Namun manusia tidak sesederhana itu, mereka memilih kemiringannya sendiri. Wira menatap bayangannya yang terdistorsi di permukaan air, melihat sosok yang tidak lagi hanya pendekar pengembara, tetapi seseorang yang sedang berdiri di ambang peran lebih besar. Sekar bangkit dan berdiri di sampingnya, sejajar, bukan sebagai penuntun atau pengikut, melainkan sebagai rekan yang memahami beban keputusan. "Kapan kita berangkat?" tanyanya pelan, seolah jawaban telah ada bahkan sebelum pertanyaan diucapkan. Wira menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Fajar," jawabnya singkat, tidak dengan nada heroik, tidak pula dengan keraguan, hanya kepastian yang tumbuh dari perenungan panjang dalam diam. Sekar mengangguk, tidak tersenyum, tetapi sorot matanya berubah, lebih tajam, lebih siap. Ia tahu perjalanan menuju istana bukan sekadar perjalanan fisik, itu adalah perjalanan menuju medan yang tak terlihat, tempat kata-kata bisa lebih mematikan dari pedang. Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi. Api kecil dibiarkan padam perlahan dan mereka bergantian berjaga, bukan hanya terhadap kemungkinan musuh yang mengikuti, tetapi terhadap pikiran mereka sendiri yang mungkin mencoba mundur.
Di kejauhan, desa yang setengah hangus itu semakin jauh dari pandangan, namun tidak dari ingatan. Ia menjadi alasan yang akan dibawa Wira ke istana, bukan sebagai amarah, melainkan sebagai pengingat mengapa ia melangkah. Ketika garis pertama cahaya fajar mulai muncul di timur, menyentuh permukaan sungai dengan warna keemasan lembut, Wira telah berdiri lebih dulu, memandang arah selatan. Langkah pertama menuju istana tidak diiringi musik atau sorak, hanya suara rumput yang terinjak dan napas yang diatur. Sekar berjalan di sampingnya, tenang seperti biasa, tetapi pikirannya sudah berada beberapa langkah di depan, memetakan kemungkinan yang akan mereka hadapi. Jalan menuju pusat kekuasaan terbentang panjang, melewati hutan, sawah, dan desa-desa lain yang mungkin belum tahu bahwa sejarah sedang bergerak sedikit lebih cepat dari biasanya. Wira Satya tidak lagi berjalan sebagai bayangan di tepi. Ia berjalan menuju cahaya yang bisa membakar atau menerangi, tergantung bagaimana ia berdiri di dalamnya. Dan di pagi yang baru itu, ketika matahari mulai naik dan kabut tipis terangkat dari tanah, satu hal menjadi jelas. Api di lembah barat mungkin telah padam, tetapi perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jalan menuju istana bukan hanya jalur tanah yang harus ditempuh, melainkan lorong keputusan yang akan menentukan apakah Wira Satya menjadi bagian dari kekuasaan atau kekuatan yang mengubahnya dari dalam. Api di lembah barat telah padam, namun yang benar-benar menyala adalah arah. Wira Satya tidak lagi berdiri di tepi permainan. Ia telah melangkah masuk, bukan karena ambisi, bukan karena ingin dikenal, melainkan karena diam ternyata lebih berbahaya daripada bertindak. Satu desa diselamatkan, satu garis telah dilangkahi, dan kini satu gerbang telah terbuka. Panggilan dari Majapahit bukan sekedar undangan, ia adalah ujian yang lebih sunyi, lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya daripada duel di antara api. Karena pedang bisa dipatahkan, api bisa dipadamkan, tetapi keputusan tidak bisa ditarik kembali. Fajar telah menunggu, istana telah bersiap, dan sejarah sedang menahan napas. Di episode berikutnya, pertemuan pertama Wira Satya dan Patih Gajah Mada. Duel kehormatan di halaman istana yang menguji bukan hanya kekuatan, tetapi arah. Ujian kesetiaan yang tak terlihat, dan Sekar menghadapi tawaran yang bisa memisahkan langkah mereka. Subscribe sekarang agar tidak tertinggal momen paling menentukan dalam perjalanan Wira. Like jika keputusan di tepi sungai tadi membuatmu ikut merasakan beratnya pilihan. Dan tulis di kolom komentar. Jika kalian berada di posisi Wira, apakah kalian akan masuk ke pusat kekuasaan atau tetap berdiri bebas di luar sistem? Karena mulai episode berikutnya, ini bukan lagi tentang menyelamatkan satu desa, ini tentang menentukan arah Majapahit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.